hadir ada 1000 orang di sini, tapi yang jawab salam cuma 50 orang. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Amin. Yang jawab salam saya, jika punya hutang ya Allah, lunaskan hutang-hutangnya. Yang amin berarti punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kencang salamnya, karena nggak mau nanti punya hutang. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma syaa Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi muhtadun, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa badiru wa karimu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum a'ma. Ila wala anta ya Rasulullah wala ana, walakin Allah yatabaddani bi rahmatihi. Al-hadis al-maqam sadaqallahu azim sadaq Rasul karim wa ala dzalika min syahidin. Ila hadratil kiram rais kita ini ada Masjid Ikhlas di Denai Medan, Bapak Zulfiadi Rabi Muzafullah. Wa ila hadratil kiram Rais di Muassasah Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid Sumatera Utara, Bapak Zunaidi Muzafullah. Wa ila hadratil kiram al-akhirul kiram Rais di Al-Muassasah Harakatiyah Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia, Al-Ustaz Asnur Husain Alhamdulillah. Wal asati wal asati dalam al-muslimin dan al-muslimat di Izhari Hadaddin di Warahadan Masjid Ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian di Masjid Ikhlas Denai, Kota Medan. Ini kali pertama saya hadir di masjid ini. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan jauh dari Bandung saya sampai ke sini. Ini hari saya yang ke tanggal berapa sekarang? 22. Kalau bukan PNS nggak tahu tanggal ya. Sudah hari yang ke-14 saya meninggalkan kota Bandung. Tanggal 8 saya terbang ke Minangkabau International Airport. Kami kajian di Sumatera Barat, Sawah Lunto, kemudian ke Solok, lalu ke Kota Padang, balik lagi ke Solok, lalu ke Dharmasraya. Setelah Dharmasraya kami ke Sijunjung. Dari Sijunjung langsung ke Medan. Alhamdulillah di Medan ini sudah 6 hari kami bersama Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia dalam rangka sosialisasi tentang kondisi masjid kita yang berada di Sibolangit, tepatnya di rumah Kinangkung Dusun 3. Ini sangat membutuhkan kepedulian kita sebagai saudaranya. Saya takut jika kita tidak peduli, Allah menegur kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini banyak memberikan keputusannya dalam waktu yang singkat. Dalam arti banyak sekali peristiwa yang langsung Allah jawab dengan kekuasaan. Nah, kita takut Allah menegur kita dengan musibah ketika kita tidak peduli kepada saudara kita yang ada di sana.
Bahkan Rasulullah SAW sampai menegaskan dalam sebuah hadis sahih, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minni." Barang siapa yang tidak peduli kepada nasib umatku, dia bukan umatku. Saudara kita yang minoritas di sana, sudah mereka minoritas, mereka tidak punya masjid sekarang. Karena dijelaskan ada masjid saja, mereka sudah murtad, apalagi tidak ada masjid. Nah, maka saya yakin para hamba yang ada di Sumatera Utara ini lebih berat kewajibannya, lebih besar ketimbang saya jauh di Jawa Barat. Maka lewat forum ini, lewat kajian ini, insya Allah kami menyeru bersama-sama, yuk kita bahu-membahu untuk membangun masjid ini. Para hamba yang berbahagia subhanahu wa ta'ala, sebelum Nabi Adam melaksanakan tugas kenabiannya, tugas pertama, proyek pertama yang dilakukan Nabi Adam membangun masjid. Tugas pertama yang diterima Nabi Adam dari Allah adalah membangun masjid, Masjidil Haram. Allah berfirman pada Nabi Adam, "Ya Adam, ini ladaya baitan bi Bakkah mubarakah alladzi yusabi arsyihada." Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi. Datanglah kamu ke sana, salatlah kamu menghadap ke Ka'bahku, tawaflah kamu mengelilingi Ka'bahku. Ya. Di sana aku akan mengabulkan Ka'bahku itu lurus dengan arasku. Datang Nabi Adam ke sana, dibimbing oleh malaikat Jibril. Nabi Adam saat itu berada di Nepal, Hindustan. Berangkat dibimbing malaikat Jibril sampai ke kota Mekah. Itu pertama kali Nabi Adam di muka bumi sampai ke kota Mekah. Maka diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, dibimbing malaikat Jibril membangun Masjidil Haram. Jadi Nabi Adam membangun peradaban manusia dimulai dengan membangun masjid. Masjid yang kedua yang dibangun adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa 1233 km. Setelah 40 tahun Nabi Adam, atau setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, Siti Hawa yang berada di Jeddah, tidak jauh dari Masjidil Haram, merasakan ada getaran kalau Nabi Adam ada di dekatnya. Itu sudah terpisah 100 tahun antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka kemudian mereka sering berjalan, dan akhirnya Allah pertemukan mereka di Mekah, di Padang Arafah. Bertemu mereka di Padang Arafah, itu pertemuan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Diam mereka di Padang Arafah sampai terbit, sampai terbenam matahari. Maka jemaah haji dari seluruh dunia mengikuti apa yang mereka lakukan, wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan melaksanakan ibadah saum. Saumnya saum Arafah. Kemudian setelah Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, kalau nikahkan maharnya adalah salawat kepada Rasulullah SAW, dan menikahnya di surga, bukan di dunia. Dia melahirkan anak. Setelah itu 40 tahun kemudian barulah membangun Masjidil Aqsa. Ya, Al-Aqsa artinya yang terjauh dari Mekah. Nah, Rasulullah SAW Nabi yang terakhir Allah utus di muka bumi. Tugas pertama beliau ketika datang ke Madinah bukan membangun istana, tetapi membangun masjid. Karena membangun peradaban manusia ya dimulai dari masjid. Maka sebuah aneh jika ada masyarakat tinggal pemukiman di sana nggak ada masjid, kok bagaimana bisa masyarakat akan dibangun? Tidak mungkin masyarakat bisa dibangun jika tidak ada masjid. Jamaah, percaya tidak? Yakin? Ya. Jadi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bukan membangun istana. Gak seperti sekarang, ada pejabat pengen pindah ke sebuah provinsi, bangun dulu istananya. Rasulullah gak bangun istana, bangun masjid. Karena membangun peradaban itu dimulai dari masjid. Maka setelah masjid bangun, ditatalah peradaban manusia saat itu. Perekonomiannya, hukumnya, sosial budayanya, masyarakatannya, apapun dibangun. Nah, ini pada mulai pada maka kita khawatir Islam redup di sana jika masjid ini kita biarkan. Siapa yang mudah bantu bangun masjid ini? Siap. Saya yakin masjid ini memang sedang membutuhkan juga. Namun masjid ini sudah berdiri, yang di sana nampaknya lebih utama. Mohon maaf. Di
sana kita selamatkan saudara-saudara kita dari fitrahnya Islam. Baik yang mulia yang betul subhanahu wa ta'ala, jika saya bertanya pada ayah bunda, kapan Islam masuk ke Indonesia? Kira-kira kapan ayah bunda? Jamaah, kemana ini suaranya? Jamaah, oi jamaah, mana suaranya nih? Kalau saya bertanya kapan Islam masuk ke Indonesia, jawabannya kapan? Nah, banyak teori. Ada yang mengatakan Islam sampai ke Indonesia itu di abad ke-12. Itu teori yang muter-muter disampaikan di dalam sejarah. Padahal jejak Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Di Aceh ada namanya Tapak Tuan, betul? Itu dua jejak telapak kaki yang besar. Nabi Adam itu tingginya arba'una zira, 40 hasta, 27 meter tinggi Nabi Adam. Maka tapak kaki yang ada di Aceh itu diyakini itu tapak Tuan, tapak kakinya Nabi Adam. Kemudian Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim. Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Dua. Yakin? Kalau dua disebut istri atau disebut istu? Bu, kalau satu namanya iswan, dua istu, tiga baru istri. Sekali lagi, kalau cuma satu namanya iswan, dua istu, tiga baru istri. Jadi disebut istri kalau ada? Betul, Bu? Yang jawab bapak-bapak. Betul nggak, Bu? Oh enggak kan? Jadi cukup satu saja, Bu. Cukup satu saja katanya, Pak ya. Satu di Medan, satu di Padang, satu di Bandung, satu di... Baik. Nabi Ibrahim memang diceritakan istrinya dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim sampai tua tidak punya anak. Di saat rambut sudah beruban, kulit sudah mulai keriput, gusar Siti Hawa karena tak juga kunjung lahir anak, dan rahimnya tidak juga tumbuh janin di sana. Gelisah. Beliau mencoba menutupi rambutnya agar tidak terlihat oleh masyarakat ubannya. Beliau coba tutupi sifat tua dari kulitnya dengan menggunakan Pond Age Miracle, 10 tahun anti aging, 10 tahun lebih muda. Tapi tetap beliau karena memang usia tidak bisa ditutupi. Akhirnya luluh juga hati Siti Sarah. Biiznillah, di Mesir terjadi pemberontakan. Raja, ayah dari Siti Hajar adalah raja di Mesir, digulingkan lalu dikuasai oleh orang jahat. Siti Hajarnya diperbudak. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pergi ke Mesir menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Dibawa ke Al-Khalil Hebron, dinikah oleh Nabi Ibrahim. Tidak lama melahirkan Nabi Ismail. Cemburu Siti Sarah, mentang-mentang sudah punya anak, lupa sama yang tua. Terjadi kecemburuan dalam Siti Sarah, dalam hati Siti Sarah. Maka dibawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Tinggallah di kota Mekah. 14 tahun Nabi Ismail tumbuh menjadi anak. Kabar gembira datang kepada Nabi Ibrahim kalau Siti Sarah akan melahirkan Nabi Ishak. Itu ayat muda. Nah, setelah Nabi Ibrahim tumbuh tua, kemudian Nabi Ismail tumbuh dewasa, Siti Sarah dan Siti Hajar meninggal dunia. Konon Nabi Ibrahim menikah lagi dengan istri yang ketiga. Siapa namanya? Kuntulo binti Yukton al-Kan'aniyah. Tapi hadisnya Israiliyah. Nama aslinya ternyata adalah Siti Kentura. Itu nama aslinya. Kira-kira dari mana? Dari Jawa, dari Indonesia. Jadi kemungkinan besar Nabi Ibrahim sudah menginjakkan kakinya dan mendakwahkan Islam di Indonesia. Jamaah, bisa diikuti? Bisa. Teori yang ketiga.
Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini saya perlihatkan saat kami berkunjung ke Museum Firaun di Mesir 2020 Pak Ibu. Kami berkunjung ke Firaun. Ada Firaun menyambut saya, tapi dia sudah mati, tidak bisa menyapa saya. Ya. Kami masuk ke ruangan Firaun, sayangnya tidak boleh membawa kamera. Tapi kalau yang di luar ruangan Firaun boleh kami membawa kamera. Nah, ini kami di Museum Firaun. Ada beberapa Firaun yang diletakkan di ruangan ini. Ini adalah sarkofagus kecil, namun ada dua. Yang ini besar ini untuk organ tubuh bagian dalam. Ramses seorang yang cerdas. Dia meyakini bahwa nanti setelah alam dunia ini hancur dan setelah kita mati akan ada kehidupan. Mereka meyakini ada reinkarnasi. Jadi nanti akan hidup lagi. Nah, maka organ tubuh maka orang itu harus dimumikan. Raja-raja ini harus dimumikan agar nanti menjadi raja lagi di sana. Nah, maka organ tubuh mereka yang bagian dalam perut itu dilubangi, disedot, dimasukkan ke sarkofagus ini. Yang kecil ini berisi otak, bagian dalam kepala. Disedot dari sini, ya, kecuali mata. Yang ini disekat jantung, karena mereka yakin jantung ini nanti akan berfungsi lagi di alam berikutnya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ramuan-ramuan untuk mengawetkan tubuh mereka dari dalam dan dari luar. Unsur yang paling penting untuk memumikan mereka adalah kapur barus atau kamper. Istilah kapur barus ini adalah sebuah kamper yang diambil dari sebuah desa atau sebuah wilayah yang bernama Barus. Nah, sejak zaman Fir'aun, Barus sudah terkenal pengekspor kamper. Barus ada di mana? Di Sibolga. Ada di Sibolga, di Indonesia. Artinya Indonesia sudah terkenal di zaman Fir'aun. Nah, dakwah Islam Nabi Musa, memang Nabi Musa tidak sampai ke Indonesia, tapi Fir'aun berikutnya setelah Ramses tenggelam. Nah, ini saya perlihatkan. Terus sebentar, kita lanjut dulu. Ini suasana di Museum Firaun di Kairo. Nah, ini sarkofagus. Yang coklat ini berarti laki-laki. Coklat kuning kemasan. Sebelah kirinya adalah istrinya. Sarkofagusnya berwarna hitam. Ini istrinya. Dan ini yang sudah dibuka. Kita bisa melihat jasadnya dan ini isinya. Dan Firaun Ramses zaman Nabi Musa, tubuhnya masih utuh. Di ruangan itu ada 12 mumi. 11 dia yang mengawetkan. Dia sendiri Allah yang mengawetkan. Allah yang mengawetkannya. Melalui peristiwa ditenggelamkannya dia di laut mati. Ini kunjungan kami ke Mesir 2020 bersama jamaahnya para bapak sekalian. Nah, ini laut merah, laut ditenggelamkannya Firaun. Pantai yang tadi adalah pantai di mana Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Nah, ini patung Ijlah, anak sapi yang disembah oleh Bani Israel, yang dibikin samiri. Ini kepalanya, ini matanya, ini kakinya, kaki depan, kaki belakang, ekor. Inilah yang disembah Bani Israel yang membuat Nabi Musa murka. Ya. Namun inilah lembah tua. Ini lembah tua di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat. Nah, di tempat ini Taurat turun dari Allah. Allah mendekat pada Nabi Musa dan Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Taurat. Ini adalah sumur di mana terdapat batu yang dipukul Nabi Musa, fajarat min husnata asyrata, keluar 12 mata air. Kemudian kita percepat. Ini proses pembuatan daun papirus. Fir'aun pintar dia, cerdas, profesor dia.
Dialah orang yang pertama kali membuat kertas dari daun papirus. Ini prosesi pembuatannya. Nah, ini museumnya. Ini dimiliki oleh Firaun. Dia adalah orang yang pertama membuat kertas dari pohon papirus yang berada di tepian pinggiran sungai ini. Kita jalan-jalan ke Kairo juga, tapi kita jelaskan sejarah. Saya berdoa Allah. Nah, ini kemudian ini pembuatnya. Baik, boleh ya Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya, oh ya, satu lagi ya Bunda. Ini saya perlihatkan bagaimana momen tenggelamnya Firaun. Tenggelamnya Firaun di Laut Merah. Ya. Dia bersiasat. Biarkan Musa dan 70.000 Bani Israel ini keluar. Nanti di Padang Tih kita bantai mereka beramai-ramai. Nah, ternyata dia memberikan izin pada Nabi Musa untuk membawa 70.000 Bani Israel umatnya pergi menuju Palestina. Ternyata itu siasat. Karena nanti setelah dia sampai di Padang Tih akan dibantai oleh Firaun dan pasukannya. Kalau Bani Israel berjumlah 70.000 orang, maka Firaun membawa 250.000 orang. 3 kali lipat lebih. Di situ Firaun akan membantai Bani Israel. Namun dia bersiasat, Allah pun bersiasat. Nah, ini Ramses nih. Dia sendiri turun memimpin pembunuhan Bani Israel ini. Namun Allah Maha Kuasa. Di saat Firaun membuat tipu daya, Allah pun membuat tipu daya. Kan ada ayatnya. Wa makaru wa makarallah wa ma khairul makirin. Firaun membuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya. Sebaik-baik membuat tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengikut Nabi Musa sudah pasrah, sudah putus asa, habis harapannya. Celaka kita Musa. Wa'idun lana ya Musa. Kenapa kita dibawa ke laut? Melarikan diri itu ke darat, bukan ke laut. Mampus kita gara-gara si Musa itu. Bayangkan, nabinya sendiri dicaci maki. Ini tidak beradabnya Bani Israel. Nabinya sendiri dicaci maki. Jadi kalau sekarang ada yang mencaci maki ulama, itu Bani Israel, Yahudi. Betul? Jamaah. Apa ceramah saya ekstrim? Ada yang tersinggung? Nah, bodoh kamu Musa. Masa melarikan diri ke laut? Mampus kita. Di depan ada laut yang akan membuat kita tenggelam, dimakan ikan hiu. Di belakang ada Firaun dan 250.000 pasukannya siap membantai kita. Tidak sopan mereka sana bagi Musa. Ikhla qailakum. Cabut kata-kata kalian. Tidak sopan kalian sama nabi kalian. Hadza laysa min amri, hadza min amrillah. Hadza min amri rabbi, innahu may yahdin, innahu may rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Allah akan memberikan petunjuk. Kalian lupa. Kalian keluar dari Firaun, dari istana Mesir Firaun sana. Di perjalanan kita kepanasan, Allah menaungi kita. Yuzilhumul ghamam. Kita lapar, tidak makan dan tidak minum, Allah berikan mana dan salwa. Sekarang pun Allah bersama kita. Sabar. Maka Nabi Musa mengangkat kedua tangan. Nah, disitulah Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku membawa mereka tempat ini atas perintahmu ya Allah. Maka berikanlah kekuasaanmu pada kami ya Allah. Kalau Engkau bersama kami. Nah, ini indahnya Nabi Musa. Allah itu bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa tanpa perantaraan mereka Jibril. Mereka Jibril cuma gini ya dia diam.
Maka Allah perintahkan dia, Musa idrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu hai Musa ke laut itu. Maka laut itu pun belah dengan izin Allah. Teknologi mana hari ini yang mampu membuat laut terbelah begitu saja? Ada? Tidak. Ini kuasa Allah. Luar biasa. Ya. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel ke sana, ke titik itu? Karena di titik itu cuma ada satu jalan, di mana jalan itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kereta tidak bisa melalui. Sementara Firaun tidak turun dari kereta. Inilah indahnya makar Allah, tipu daya. Wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membuat tipu daya. Sebaik-baik tipu daya itu Allah. Jadi jangan takut ketika mereka membuat tipu daya untuk menghabisi kita. Allah lebih baik daripada mereka. Betul? Ingat, Allah yang melakukan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini. Maka saya yakin jika kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Betul? Jamaah? Yakin? Benar yakin? Baru berkuar-kuar di TV udah mundur. Ayo. Lanjut. Baik jamaah yang betul. Fakanat sekulu firkin katodin alim, maka tiap belahan laut itu seperti gunung yang sangat tinggi. Betul, saking dalamnya. Artinya Fir'aun akan tenggelam, dia tidak akan selamat. Allahu Akbar. Si belahan laut tadi berpindah-pindah. Kadang ke sebelah sini supaya Bani Israel bisa lewat. Giliran Firaun dia pindah ke yang susah gitu. Kalau Bani Israel ke yang mudah. Lautnya bergerak-gerak begitu. Subhanallah, itu atas kuasa Allah. Dan ketika Bani Israel sampai di tepian, Firaun selalu tersendat. Kadang rodanya masuk ke lubang, diangkat dulu. Itu kan memperlambat, nyangkut ke batu karang, dipindahkan dulu. Begitu selesai terlihat Bani Israel sudah di ujung, sudah selamat, Allah perintahkan laut itu bersatu kembali. Tenggelamlah Firaun. Saat dia tenggelam, sadar kalau dia bukan Tuhan, sehebat apapun kekuasaannya, sebanyak apapun pasukannya, sekuat apapun prajuritnya, kesombongannya tidak berarti saat itu. Takluk dia, tunduk dia atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Tangan kirinya ngangkat. Dalam keadaan tenggelam, terengah-engah nafasnya mengangkat tangan kiri. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak ada artinya, karena dia sudah diajar, sudah di akhir hayat. Rasulullah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Malaikat Jibril di sampingnya mengatakan, kalau bahasa kasarnya mohon maaf kayak gini. Lo mau mampus lo baru taubat lo ya. Mau mampus lo baru mengatakan Allah Tuhanmu. Ngaku kalau kamu adalah manusia biasa. Nih makan nih pasir. Malaikat Jibril mengambil pasir dijejalkan ke mulut Firaun. Maka Firaun tidak pernah bisa mengucapkan Allah. Ketika dia mengucapkan Allah, masuk.
masuk tuh pasir terus begitu sampai matinya Fir'aun tidak bisa mengucapkan Allah. Terbukti para peneliti dunia menemukan jasad Fir'aun ada banyak pasir di tenggorokannya, membuktikan Quran dan Sunnah benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah Fir'aun. Ramses 12. Saat semua jasad yang lain hancur, jasad Fir'aun Allah abadikan agar menjadi pelajaran kepada mereka yang sombong dengan kekuasaannya di akhir zaman, merasa mampu untuk melawan Allah dan Rasulnya, menodai dan menzalimi para ulama. Ingat, Allah akan berhadapan dengan mereka. Amin. Amin. Nah ini Fir'aun, matanya masih membuka, hitam matanya masih terlihat. Saya lihatin dari dekat, hitam matanya masih ada. Dia melihat bagaimana nerakanya. Saat seseorang sakaratul maut, tadi saya baca ayatnya, walaqad kunta fi ghaflatin min hadha, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Kamu lupa manusia kalau kamu akan mati menghadapku. Maka saat ini aku buka, di saat ajalmu tiba, kami buka semua hijab antara kamu dengan akhiratmu. Di saat itulah matamu tajam menatap di mana tempatmu di akhirat, surga atau neraka. Fir'aun sampai sekarang matanya masih membuka, artinya nerakanya masih terlihat. Sudah jelas ajal Allah siapkan bagi Fir'aun. Banyak sekarang pemimpin dunia yang mengikuti jejak Fir'aun. Betul? Betul. Masih banyak pemimpin seperti itu? Masih. Di atas baik ya boleh betul. Nah, ketika Fir'aun tenggelam, maka yang menjadi raja berikutnya adalah keponakannya yang beriman. Dia menerima dakwah Nabi Musa, dia beriman kepada Allah, diam-diam bersama Siti Aisyah. Namun Siti Aisyah tidak selamat, ketahuan dan dipecahkan kepalanya oleh Fir'aun. Sementara laki-laki ini menyembunyikan imannya. Ini di dalam surat Al-Mu'min disebutkan. Dia adalah Zulkarnain. Nama aslinya Imhotep. Masuk Islam berganti nama Akhenaton. Akhna artinya hamba, ton Allah. Akhenaton hamba Allah. Dialah yang menjadi raja Mesir. Dialah yang mendakwahkan Islam dari barat sampai ke timur, sampai ke Indonesia. Sebelum ke Cina, beliau dakwah dulu ke Indonesia. Maka di Indonesia banyak jejak-jejak yang Hakim di atau Iskandar Zulkarnain. Sayang sejarah ini. Kemudian teori yang lain di zaman Nabi Muhammad, ternyata Rasulullah Muhammad SAW sudah mengutus para sahabat dakwah ke Indonesia. Maka pulau di mana kita tinggal ini terkenal di zaman dulu namanya Asyamatira. Syamatira artinya mahkota, Syamatir Sumatera. Nah kata Sumatera itu dari Syamatira, bahasa Arab, mahkota. Kenapa? Hutan luas menjadi mahkota bagi kepulauan. Pulau Jawa namanya Jawa Al-Jauh, pegunungan juga panjang, dingin, jauh. Bagi tiga, Jabal Gorbia, Jabal Wusta, Jabal Syarqiyah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baru Naun jadi Borneo, Kalimantan. Makassar, tempat yang terpecah-pecah, Makassar. Jaziratul Mulk, para raja-raja Arab yang berdakwah di sana, para sahabat juga dakwah di sana, tinggal di Maluku karena indah tempatnya, menjadi jazirah para raja. Maka namanya Jaziratul Mulk. Datang Portugis diganti namanya jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami, diganti oleh Portugis menjadi Papua Nugini. Indonesia artinya sudah Islam dari dulu pada sekarang. Dan terakhir ketika cucu Rasulullah SAW akan dibunuh di Karbala, Husain, pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, beliau berpesan, wahai pengawalku, jika aku tidak selamat, tolong bawa anakku ini ke tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, Sa'ad bin Umar. Betul tuh, Al-Husain terbunuh, tidak kurang dari 34 tusukan pedang ada pada seluruh tubuhnya. Tidak kurang dari 37 sabetan pedang ada pada tubuhnya.
Bahkan beliau disembelih sehingga putus kepalanya oleh Sinan bin Anas An-Nakhai menurut riwayatnya kuat. Anak beliau dibawa, cicit Rasulullah dibawa selamat. Alhamdulillah selamat. Ada yang tahu dibawa kemana? Dibawa ke Barus. Jadi di Sumatera ini banyak silsilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibawa ke Indonesia? Karena Indonesia akan menjadi salah satu negara yang memimpin kebangkitan Islam. Yakin? Allahu Akbar. Ya mudah ya kepada Allah. Dan Allah telah menakdirkan dimanapun orang beriman tinggal, Allah bikin kaya raya negaranya. Dibikin kaya raya. Tidak terkecuali Indonesia. Dimanapun orang beriman, sekali lagi, ini biasa saya bahas ketika 17 Agustus. Nah ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna, dan sungguh telah kami tetapkan fi Zaburi, di dalam kitab Zabur, min ba'di zikri, setelah kami catat di Lauhul Mahfuz, annal ardha, bahwasanya bumi ini yarisuha ibadiyas salihun, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Artinya Allah sudah menetapkan orang-orang soleh lah yang berhak memimpin peradaban dunia. Nah, maka dimanapun orang soleh disebut soleh sudah pasti beriman. Beriman belum tentu soleh. Kenapa dia dikaitkan antara iman dengan amal soleh? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh. Nah, orang-orang yang soleh ini dimanapun mereka tinggal akan Allah bikin negaranya kaya raya. Maka kalau saya melihat data yang ada, jika saya salah tolong saya luruskan. Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Kenapa saya berani mengatakan demikian? 7 kekayaan alam Indonesia kita miliki sekaligus. Negara lain kaya memang, tapi tidak dengan 7 kekayaan alam ini. Indonesia punya 7-7-nya. Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik. Sebetulnya bukan Freeport tambang emas terbaik. Tambang emas terbaik itu adalah Halmahera, Blok Halmahera. Ini 5 kali lebih banyak daripada Freeport. Nah, di bawah Blok Halmahera ada Freeport. Penghasilan Freeport ya mudah. Subhanallah. Penghasilan Freeport ini kelihatan emas semua kan? Lihat emas ini. 1 tahun saja ada Domain Internasional melakukan audit terhadap penghasilan Freeport, menghitung penghasilan Freeport tahun 2007 saja. 1 tahun penghasilannya 6.255 miliar, kursnya dolar. Andai kata rupiah saat itu 10.000, berarti 62.550 triliun. 1 tahun 62.000 triliun. Kaya kita dengan emas. Freeport beroperasi tahun 67. Andai kata semua emas yang diproduksi Freeport dikumpulkan sejak 67 sampai hari ini, ditambah emas yang belum dieksplorasi, yang belum digali, ditambah uranium yang lebih mahal 100 kali daripada emas, dikumpulkan semua, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, per kakak dapat 2,7 ton emas. Ya Pak, per kakak dapat 2,7 ton emas. Bu, punya berapa kilo emas di rumah Bu? Bu, berapa kilo emas di rumah Bu? Mohon maaf, saya tidak sombong. Saya di rumah ada 168 kilogram emas. Ada Mas Raihan, ada Mas Ali, Mas Sofi. Tetangga saya lebih banyak lagi, badannya gede-gede. Ada Mas Jono, Mas Dukijan, Mas Paijo. Baru dengan emas saja Indonesia bisa kaya. Pertanyaannya, siapa yang menikmati emas ini? Tanda tanya besar. Kedua, kita punya gas alam. Ada 2 deretan gunung berapi di dunia. Ada Mediterania, ada Kaukasus. Ujungnya ada di Indonesia Timur. Nah, gas bumi dunia 40% ada di Indonesia. 40%, hampir setengah gas bumi dunia ada di Indonesia. Pertanyaannya, LPG gratis apa murah? Oh mahal. Mahal apa murah? Harusnya gratis untuk negara kita. Faktanya, siapa yang menikmati?
Nah, inilah rakyat Indonesia. Saking baiknya rakyat Indonesia, banyak orang ingin menjadi wakil rakyat. Betul? Berlomba-lomba, ibu-ibu pun ingin jadi wakil rakyat. Kenapa? Rakyat Indonesia baik-baik semua. Baik sama wakil rakyat. Ketika rakyat Indonesia ingin makan enak, diwakili sama mereka. Ketika rakyat Indonesia ingin keluar negeri, diwakili sama mereka. Jadi banyak yang senang jadi wakil rakyat karena Indonesia rakyatnya baik. Jamaah, betul? Baik, yang ketiga, saya pernah kajian di tempat ini. Di puncaknya ada masjid Jami, Masjid Raya, Bukit Asam, PT Bukit Asam. Luar biasa kaya. Kemudian tanah kita subur luar biasa. Saking suburnya, ada pohon ketela singkong, ada pohon singkong, batangnya kita tancepin di pekarangan rumah, kita tinggalin aja. Gak usah dipikirin, biarin aja. Tumbuh tidak? Tumbuh, saking suburnya. Yang kelima, kita negara kepulauan. Laut kita lebih luas daripada daratan kita. Maka Indonesia dijuluki the largest archipelago in the world, negara dengan lautan terluas. Pertanyaannya, yang menikmati kekayaan maritim kita siapa? Ayah bunda yang mati Allah, yang keenam, kita hutannya luas. Saking luasnya hutan kita, oksigen terbersih dunia, sumbangsi Indonesia terbesar. Sampai Indonesia dijuluki paru-paru dunia. Dan yang ketujuh, karena kita negara kepulauan, maka ayah bunda yang mati Allah, kita memiliki devisa wisata yang sangat besar. Kaya kita dengan wisata. Sekali lagi ya bunda, tunjukkan negara mana yang punya 7 kekayaan alam sekaligus seperti kita. Berarti kalau negara kita kaya, rakyatnya harusnya makmur. Jadi saya tanya nih, jamaah, kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Indonesia. Indonesia dengan Kalimantan masih kaya Kalimantan, apalagi dengan Indonesia. Tapi Makmur mana? Brunei dengan Indonesia? Makmur Brunei. 3 dekade, 30 tahun berturut-turut semua rakyat Brunei. Satu, tidak ada pengangguran selama 30 tahun. Tidak ada busuk lapar, tidak ada kemiskinan. Semua di atas garis kecukupan. Indonesia 65% di atas garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Ini garis kemiskinan, ini garis kecukupan. Mereka di atas garis kecukupan, kita di bawah garis kemiskinan. Padahal negara kita kaya. Yang kedua, yang bunda, harusnya kekayaan ini membuat kita aman. Tapi banyak musibah terjadi di mana-mana. Saya mencatat dari apa yang dikemukakan oleh BMKG sejak tanggal 1 Januari sampai 25 Juni 2022 sudah 1601 bencana alam di Indonesia. Sekarang pun ada yang bencana alam. Betul? Baru setengah tahun, dari tanggal 1 sampai 25 Juni 1 Januari, Indonesia sudah mengalami 1601 bencana alam. Sekarang saya tanya, mana yang pernah mendengar? Angkat tangan ayah muda yang pernah mendengar. Brunei diceritakan sekali saja terkena bencana alam. Seumur hidup kita pernah mendengar seumur hidup Brunei terkena bencana alam? Gak ada. Bunda gak pernah. Indonesia sudah 1000 lebih, sudah hampir 2000 sekarang. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa? Nah, kita tidak bisa bersyukur. Ayatnya. Allah sudah nyatakan dalam Quran. Sudah jelas ayatnya, hukum alam, hukum Allah, Allah tetapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ala rabbukum, dan ingatlah Tuhan telah memaklumatkan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, nikmatmu itu akan aku tambah, kata. Akan aku tambah, berkahnya akan aku tambah kalau kita bersyukur. Tapi wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, azabku lebih pedih. Baik ya bunda. Nah, melihat situasi negara kita, kira-kira bangsa kita bersyukur apa kufur nikmat?
itu dia, makanya terkena bencana. Contoh bencana alam yang mengerikan ayah bunda. Saya kumpulkan beberapa bencana yang mengerikan di tanah air kita. Di antaranya bencana yang satu ini ya bunda. Bencana ini pertama di dunia yang sedahsyat ini. Perhatikan, tanah bergeser, likuifaksi di Palu ya bunda. Dan lonceng bila sahabat suka dengan video ini, dan jangan lupa tekan like bila sahabat ingin. Banyak para ahli geografi yang mereka berkumpul datang ke sini mempelajari. Kenapa? Belum pernah ada bencana berkurun abad-abad kita ini terjadi seperti ini. Lebih dahsyat daripada ini. Ini paling dahsyat dan aneh. Dan ini terjadi di negara mayoritas Islam. Perhatikan, tanah bergeser ini dari citra satelit kelihatan bergesernya. Digiling, di blender sampai bergeser, tanah rumah maju, tower berjalan begitu. Nah dari atas seperti ini, perhatikan. Ada yang muncul kakinya, tangannya, ya ada rumah yang terapung, tapi juga ada rumah yang di bawah terendam. Itu ada rumah, ternyata rumah di bawah di blender. Pertama digoyang dulu, bagian sana bergeser, yang ini diam. Perhatikan tower ini berjalan. Perhatikan satu persatu ditelan ke dalam bumi, di blender. Dan ini hasilnya bukan? Sangat mengerikan. Bencana terjadi di negara mayoritas Islam. Ulamanya banyak, hebat-hebat. Ya, namun kenapa terjadi bencana seperti ini? Sementara kita belum pernah mendengar Brunei Darussalam terkena bencana alam. Ya mudah tahu kenapa Brunei tidak terdengar. Mungkin ada, tapi saya belum pernah mendengar seumur hidup Brunei terkena bencana alam. Ya mudah jawabannya kita tanyakan langsung kepada pemimpin Brunei-nya. Ya, kita minta beliau menyampaikan kepada kita kenapa Brunei tidak terkena bencana alam. Ini rumusnya. Menyentuh mengenai keberkatan. Bang ini kata. Syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menyambar. Kita ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang mulia, yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Ia dipandu oleh sistem MIB yang telah pun berjalan sekian lama, sejak ratusan tahun. Sistem MIB juga telah terbukti amat mesra pada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Pertahankanlah kebenaran dalam agama, sekalipun banyak pihak tidak menyukai. Bagus tuh kata-katanya, mantap. Coba pemimpin di bangsa ini seperti ini. Pertama tadi, negara Brunei adalah negara yang berdasarkan syariat Islam. Beta ingin syiar Islam ini terlihat semarak dan hidup di negara ini, Brunei. Yang kedua,
negara Brunei berdasarkan mementingkan ibadah kepada Allah, betul? Ada sebuah negara ingin melakukan revolusi mental, caranya agama dijauhkan dari politik. Hasilnya gimana? Jamaah. Yang ini malah dipisahkan, ini justru diambil untuk menatap peradaban, dan ini buktinya luar biasa. Maka apa yang Rasulullah sabdakan terjadi hari ini. Rasulullah bersabda, "Sinfani min ummati, idza saluhan salahatul ummah, wa idza fasadat fasadatul ummah." Ada dua pilar dari umatku. Jika keduanya baik, sejahtera, aman sejahtera umatku. Jika keduanya buruk, hancur umatku. Apa dua pilar ini? Al ulama wal umaro, ulama dan pemimpin. Ketika ulamanya takut kepada Allah, lurus akidahnya, semangat dakwahnya dan istiqomah, tidak tergiur dengan pangkat dan jabatan, sekalipun sebatas wakil RT, Bang. Wakil RT. Tidak tergiur dengan pangkat dan jabatan, istiqomah dan tidak takut pada siapapun, hanya takut kepada Allah. Kedua, ketika pemimpinnya sadar kalau kepemimpinannya adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kepemimpinnya patuh kepada bimbingan ulama, aman tuh negara, sejahtera. Betul? Brunei bukti. Kan Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam hadis kursinya ini. Mudah-mudahan sampai ceramah saya ini sampai ke istana sana. Jamaah masih bersama saya? Lanjut. Saya sampaikan ini sebuah penegasan dari pakar sejarah. Ya Buddha, kalau ingin tanya sejarah, ingin tahu sejarah, tanyanya sama siapa? Sama ahli sejarah, sama ahli ekonomi, atau sama ahli hukum? Ya ahli sejarah. Ya. Nah kita tanya sekarang ahli sejarah. Pak, bagaimana hubungan peran kontribusi ulama Indonesia terhadap kemerdekaan NKRI? Ini jawaban. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara. Beliau adalah tokoh sejarah. Beliau guru besar sejarah di Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Mansur Sunarga. Beliau pembina kami sering seminar bersama beliau. Ini kata beliau. Begini, karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Hongkong dalam buku tulisan, kalau perang terjadi maka ulama dan tokoh-tokoh religi agama itu semua jadi katakan tanggung. Tapi bila perang sudah selesai, Kosul mengatakan maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berada di tengah kekacauan, perangan yang uncertainty time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mereka ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah. Ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali maaf aja daripada ulama terdahulu. Itu yang boleh terjadi. Nah ini adalah sebuah pembuktian dari apa yang Allah firmankan. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ini hadis kursi. Hadis kursi itu adalah firman Allah yang redaksinya dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulku, sampaikan tentang ini. Nah, maka kata-katanya dari Rasulullah. Maka tidak masuk ke dalam Al-Quran, tidak masuk ke dalam mushaf. Nah kata Allah berfirman, firman Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya.
aku umumkan perang kepadanya. Siapa wali-wali Allah? Man huwa waliullah, awliyaullah? Satu, para nabi dan rasul. Kedua, para ulama. Tiga, para sahabat. Empat, para penghafal Quran. Yang kelima, ahli ibadah. Nah, mereka wali-wali Allah. Dizalimi mereka, perang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memeranginya? Dengan bencana alam. Baik, yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka hormatilah ulama, muliakan ulama. Saya malu ketika dulu ada rame-rame orang gila mendadak yang nyasarnya cuma nyasar ke ulama. Betul? Aneh, cuma ulama yang disasar, gak ada yang lain yang disasar, ulama semua. Dan anehnya nyasarnya ke masjid, tidak ke tempat lain. Betul? Nah, itu sesuatu yang aneh. Dan pada masa nikmati Allah, Saat itu pemimpin Brunei Darussalam mengatakan, wahai para ulama Indonesia, jika kalian tidak dihormati dan dimuliakan oleh bangsamu, kami Brunei Darussalam siap memuliakan Anda. subhanallah, malu saya. Nah, ini yang benar. Dan ini hukum Allah yang tidak akan berlaku. Ketika kita memuliakan ulama, Allah muliakan kita. Ketika kita menzalimi ulama, Allah habiskan kita. Banyak bencana. Ini bencana alam saya simpan semuanya di Indonesia. Beberapa data bencana yang mengerikan yang mudah. Dan ini rumus ketika bencana alam terjadi di dunia. Perhatikan. مرعب ومفاجئ. يعني العلماء لا يعرفون تفسيرا لهذه الظاهرة. Oh my God. سبحان الله. انظروا هذا كراج السيارات خسف وهذا بيت وهذه سيارة وهذا حيوان وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسر به الأرض. سبحان الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. سبحان الله. ورأينا كذلك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر البشرية بهذه الأحداث قبل وقوعها ب14. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعاد. Sayakunu fi akhir zaman, ini hadis kata Rasul dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qasfun wa mashhad. Akan terjadi di akhir zaman, orang akan ditelan oleh bumi, akan dilempari batu dari atas, longsor batu dari atas atau apapun, hujan batu dan sebagainya, petir, dan juga akan dirubah bentuknya. Wa mata zalika ya Rasulullah? Mata zalika ya Rasulullah? Kapan itu terjadi? Apabila dihalalkannya musik dan tersebar muncul di mana-mana para penyanyi-penyanyi yang seksi yang menjajakan syahwat mereka. Yang ketiga juga dihalalkannya khamr. Tiga hal itu jika muncul, bencana siap menimpa kita. Sekarang orang lebih banyak tergiur daripada lebih ke konser musik ketimbang ke majelis taklim. Majelis taklim jauh hari sudah diumumkan, sudah dipasang spanduk, sudah disebarkan undangan, yang datang itu aja. Betul? Konser musik baru saja didengar, siapa yang ini? Oh, itu pedangdut itu, oh, penuh tuh. Konsernya jam 10, jam 7 atau jam 9 malam, jam 8 pagi sudah ada pengen paling depan. Allah Akbar. Nah, ini para dan inilah fenomena yang terjadi di tanah air kita. Nah, yang mulai dari Allah Subhanahu wa taala, waspada. Allah tidak akan pernah lelah terhadap kita jika kita zalim kepada diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan memaafkan kita. Yang mulai dari Allah, sekali lagi Allah tidak zalim. Ada satu rumusan yang sangat bagus. Masih ada waktu, ayah muda? Ayah muda, saya mau izin menyampaikan sesuatu. Ya, ini ada satu ibrah buat kita.
Pertama, saya ingin menyampaikan satu kenikmatan tentang dua pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang pertama adalah pemimpin negara Turki. Siapa yang tidak kenal Erdogan hari ini? Betul? Pemimpin Turki yang komitmennya pada Islam luar biasa, sebagaimana Pak Hasan Al-Bolkiah. Ya. Beliau Erdogan ini kuat di Eropa. Turki menjadi negara NATO terkuat di Eropa yang ditakuti oleh dunia. Nah, suatu hari Turki ini mengalami bencana yang cukup mengerikan ya, mengalami kekeringan yang sangat dahsyat sejak bulan Januari sampai pertengahan Juni 2021. Kekeringan sampai muncul pulau saking keringnya, pulau di tengah lautan. Maka Erdogan sebagai seorang muslim, beliau memerintahkan kepada rakyat Turki untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi bukan memanggil pawang hujan ya, karena salah memanggil pawang hujan, akhirnya basah kuyup pawang hujan kehujanan. Yang ada adalah laksanakan sholat istisqa. Tapi keputusan beliau ini dicemoohkan oleh orang-orang ateis, para buzzer RP lah biasa, yang di Turki maksudnya. Contohnya yang satu ini, dia meremehkan keputusan Erdogan. Last month, the government led the religious affairs director to organize pray for rain ceremonies in every city in Turkey. But this is really useless because God is not responsible for climate change. Bencana kekeringan menimpa Turki sejak bulan Januari tahun 2021 ini membuat warganya tidak mampu berbuat apa-apa. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan sholat untuk meminta hujan, yaitu sholat istisqa. Sejumlah ilmuwan Turki menganggap ritual ini tak berguna karena yang dilakukan sebenarnya adalah mitigasi dampak perubahan iklim. I'm not against praying for rain. It's a 10,000 years old paradigm, like a ritual. Pada bulan Januari, para ilmuwan memprediksikan tak akan terjadi hujan di Turki sampai bulan Desember tahun ini. Badan Meteorologi Turki menyatakan stok air hanya cukup untuk 45 hari ke depan, yaitu sampai pertengahan April. Namun perkiraan mereka meleset karena ternyata hingga bulan Juni stok air masih tersedia. Pada 28 Juni terjadi kebakaran hutan dahsyat di Turki, khususnya di bagian selatan. Turki dalam kondisi darurat akibat kekeringan dan kebakaran. Kali ini Presiden Recep Erdogan menyuruhkan para imam masjid untuk melakukan lagi sholat istisqa besar-besaran di berbagai wilayah yang ada di Turki. Para ilmuwan kembali skeptis. Pada 6 Agustus 2021, warga Turki kembali melakukan sholat istisqa. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian hujan deras pun turun. Belum selesai sholat istisqa dilaksanakan, belum selesai masih dilaksanakan, hujan turun, mempermalukan mereka para ateis dan juga mempermalukan mereka yang mencemoohkan keputusan Erdogan. Hujan deras turun melanda Turki semuanya. Ya, Turki dan Yunani bertetangga. Terjadi kebakaran di Turki dan Yunani. Anehnya, bisil bukan aneh. Memang kuda takdir Allah. Turki hujan, Yunani kering, tidak hujan. Padahal sama-sama kebakaran, bertetangga. Nah, ini kuasa. Dahsyatnya jika pemimpinnya beriman, bayangkan. Kesulitan negara pun selesai. Jadi kalau kemarau bukan mendatangkan pawang hujan, sudah terbukti basah kuyup pawang hujannya. Jadi gimana? Nah, sholat istisqa jamaah. Ini tahadus binikmat. Sekali lagi, dicemoohkan para orang ateis, pemimpin beliau luar biasa.
Belum selesai sholat sudah hujan deras, basah kuyup mereka yang sholat istisqa. Allah bersama kita ya. Ini yang positif. Nah yang kedua, yang negatifnya, ini di India lagi ramai anti-Islam, ya, Islamofobia. Mereka menghina Nabi dan Siti Aisyah. Semoga Allah melaknat mereka menghina. Amin. Amin. Nih, ini saya tunjukkan. Ini pemimpin yang berkebalikan. Dia menghina. Apa yang menghina gitu? Rais Wazari Gujarat, pemimpin parlemen Gujarat, Hindu, India. Yaqulu ini ataqiu as-samajid al-Islam. Aku akan mencabut Islam ini sampai ke akar-akarnya. Islam ini racun bagi dunia, mengancam peradaban dan kelangsungan hidup umat manusia. Dia mengatakan begitu, Islam ancaman. Dia kira Allah tidak mendengar. Dia kira Allah lengah dan diam saja. Maka apa yang terjadi? Tsumma atahu sahman min Allah Ta'ala. Kemudian datang satu anak panah menusuk tubuhnya dari Allah yang Maha Tinggi. Lihat bidaruhahu fi gubadati ainin. Allah cabut nyawanya seketika. Ketika dia ngomong itu, Allah cabut nyawanya. Perhatikan ya muda. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Jadi jangan kira Allah diam saja. Lagi yang muda, Allah yang menenggelamkan Firaun adalah Allah yang kita sembah hari ini. Betul? Allah yang menghinakan Namrus yang mengaku Tuhan di zaman Nabi Ibrahim mati oleh azab Allah. Allah cukup mengirimkan seekor nyamuk. Ada menyebutkan nyamuk, ada menyebutkan lalat, tapi nyamuk lebih tepat. Masuk tuh nyamuk ke hidupnya. Maka militernya yang kuat berlapis-lapis, barikadenya, gak ada yang bisa menyangka dan mengalahkan nyamuk. Masuk tuh nyamuk ke hidupnya, terus bergerak. Allah perintahkan, terus kamu jangan berhenti sampai ke inti otaknya. Tek, dikeluarkan racunnya, menjerit-jerit, tidak yang menolong. Nah Allah yang melakukan itu, Allah yang kita sembah hari ini, betul? Maka jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada Allah. Jangan hilang tauhid ini ya benar. Selama kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan menolong kita. Yakin? Satu lagi, jamaah, ini tahadus minimah. Ada sebuah negara yang sombong hari ini. Negara ini, mereka tidak mau kalah. Negara ini tidak mau kalah dengan Israel. Israel ingin menguasai dunia dengan proyek The New Order, tatanan dunia baru. Mereka menguasai dunia, ingin menguasai dunia dengan menguasai Palestina. Kemudian yang kedua, Rusia, Vladimir Putin ingin berjaya mengalahkan reputasi para pendahulunya. Lenin, Stalin, dan juga Gorbachev. Nah, Putin menciptakan sebuah gerakan namanya Rusia Raya. Dia ingin mengembalikan kembali puing-puing Uni Soviet yang dulu bubar sekarang. Kemudian dia pemimpin negara ini, dia sombong, juga ingin menguasai dunia. Dia permalu, dia aneksasi, dia jajah Uighur. Di Uighur dia menghina para ulama, menzalimi para ulama dan menghancurkan masjid dan merubah masjid menjadi tempat beribadah mereka. Tapi apa yang terjadi ya muda? Nah ini salah satu perbuatan jahat mereka. Lihat yang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu restoran di New lantainya dibikin Cina komunis India dan komunis, tulisan kalimat tauhid. Ya benar mati Allah. Negara ini mempermalukan Muslim Cina, Muslim Uighur, di mana mereka membuat kafe yang lantainya 2 kalimat syahadat. Jadi otomatis mereka yang datang ke kafe ini akan menginjak-injak 22 kalimat syahadat.
Zalim tidak? Jangan lupa Allah pernah menghukum negara ini seperti ini. Ini hukuman yang pernah Allah berikan pada negara ini. Ini hukuman yang Allah berikan pada mereka. Angin besar menimpa mereka. Maksudnya ingin memasuki sebuah bus, tapi ternyata angin kuat melarang dia memasuki bus ini. Pintunya sudah terbuka. Beginilah kondisi negara ini. Menghina Islam, menzalimi para ulama-ulama Uighur, menghancurkan masjid dan menghina Allah. Allah azab mereka. Allah yang melakukan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini. Betul? Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa menghindar jika Allah sudah memerangi satu kaum. Keyakinan tauhid ini tidak boleh hilang sampai ke apapun, sezalim apapun pemimpin yang ada di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Angin kencang bertubi-tubi menghantam bangsa ini dan menghancurkan meluluh-lantakkan bangsa ini yang muda. Dan tidak ada yang bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini mencoba menghindari, tapi ternyata tidak selamat dia. Itu yang berbatas subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu, agar kita aman, terhindar dari bencana dan musibah, yuk jangan tidak peduli kepada sesama saudara kita. Apa Ustaz salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari musibah banyak? Selain istiqomah memakmurkan masjid. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah akan menimpakan satu azab pada satu kaum, Allah selamatkan yang pertama kali dari kaum tadi adalah amirul masajid, yang memakmurkan masjid. Ya. Mereka yang memakmurkan masjid dengan amal ibadah wajib dan sunnah, dihidupkan siang Islam di masjid itu aman luar biasa. Ada kisah nyata di Melabuh nih ya, Bunda. Ini orang yang cerita sama kami. Beliau ini orang yang biasa adzan subuh, muazin dan yang muazinnya masjid ini. Kami sudah datang ke masjid ini. Masjid ini memang ada di tepi pantai. Ya, dia azan setiap hari, terutama adzan subuh. Selesai adzan subuh, lalu dia sholat berjamaah. Setelah sholat dia baca Quran. Di hari terjadi tsunami, dia pulang. Sedang berjalan menuju rumahnya di pinggir laut, tadi terdengar suara bergemuruh. Begitu melihat ke pantai, ternyata tsunami tinggi menakutkan. Lari dia ingin menyelamatkan anak dan istrinya, tapi tidak selamat, tidak sampai. Kenapa? Air tsunami, air laut jadi tadi keburu cepat. Dia kalah cepat sama tsunami. Apa yang terjadi? Itu tsunami, air ombak membawa dia, pantatnya seperti dipegang sama air. Dia diangkat, pas diam di tempat dia azan. Dia diselamatkan, disuruh berdiri. Plak, di tempat dia azan, mic-nya masih berdiri. Dan masjid itu masih utuh. Bayangkan, air itu seperti tangan datang memegang pantatnya. Diam kamu di sini, aku punya urusan sama mereka. Maka apa yang terjadi? Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri,
air membunuh rumah tadi. Ini tsunami Aceh ya Bunda. Ada banyak cerita yang ingin saya sampaikan tentang tsunami Aceh, tapi waktu tidak cukup ya Bunda. Intinya apa? Istiqomah memakmurkan masjid, cara kita menyelamatkan diri dari bencana. Banyak, diantaranya yang kedua adalah sedekah ya Bunda. Sedekah dengan harta kita, dan sedekah yang terbaik adalah sedekah wakaf karena pahalanya terus mengalir. Contohnya wakaf membangun masjid. Baik ya Bunda, dimaksud Allah. Ini sudah sampai pada akhir ceramah saya. Bunda dimaksud Allah. Mohon izin sebentar lagi ya Bunda ya. Masih bersama saya? Lanjut jamaah. Jamaah, ini satu saja. Ini gambaran siksa kubur nih ya Bunda. Ini kisah nyata ya. Ini bukan hayalan, tapi ini kisah nyata. Diceritakan seorang pemuda di Jazirah Arab. Ini 8 tahun yang lalu kurang lebih. Oh, lebih lah. 10 atau 12 tahun yang lalu. Pemuda ini kerjanya gestrek dengan motornya di jalan raya, tidak pernah mendengar nasihat orang tuanya dan bikin orang gak rusak agamanya dan rusak akhlaknya. Biiznillah dia mati di usia 18 tahun. Perhatikan apa yang terjadi pada jasadnya. Baru 3 jam dikuburkan. Perhatikan wajah dan tubuhnya. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan kada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Udah berani melihatnya? Gak akan tutup mata? Gak akan merem? Baik. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata ya. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang merusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburan untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kubur? Pandangan yang sangat mengerikan. Saya tidak bermaksud menampakkan aib pemuda ini, tidak, tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Hadhihi surah ya di syar ukhrija min qablih ba'da dafni fanzur wa'tadir. Ini adalah gambar seorang pemuda yang dikeluarkan dari kuburnya setelah dikuburkan. Perhatikan dan ambillah iktibar. Rambutnya kita berubah menjadi putih, kulitnya menjadi lebam terbakar, dari hidung mulut keluar darah,
bukannya seperti dermas saya putar. Ini menunjukkan siksa kubur ada, nyata. Berubah jadi berubah dari mulut dan hidung keluar darah seperti baru saja mengalami rasa penyiksaan. Semua menjadi pelajaran buat kita semua ya, mudah-mudahan Allah. Ya. Baru 3 jam dimakamkan, tubuhnya seperti ini. Ini menunjukkan fitnah kubur itu ada. Fitnah kubur ada dua, ada ni'matul qabri, ada ni'matul qabri. Kalau ni'matul qabri pakai ain, kelezatan kubur, dialami orang beriman. Sebentar lagi saya perlihatkan. Kalau yang ini ni'matul qabri, siksa kubur. Nah sekarang sebaliknya, ini baru 3 jam dimakamkan. Yang sekarang 26 tahun dikuburkan, tubuhnya masih utuh. Bahkan kain kafannya pun masih utuh. Apalagi tubuhnya tidak berubah, seperti baru dimakamkan. Ini dia. Ini muridnya yang muda. Muridnya aja udah setua ini. Nah, yang mulia baca Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran siksa kubur. Ada orang yang selamat di kuburnya, bahkan dia dikatakan masuk surga. Padahal selama hidupnya penuh dosa dan maksiat. Kok bisa Ustaz? Banyak dosa dan ahli maksiat masuk surga. Nah, pengen tahu rumusnya yang muda? Baik, ini terakhir dari saya. Setelah ini Ustaz akan menyampaikan sesuatu. Benar mati Allah. Ini kisah terakhir dari saya. Mohon maaf saya agak panjang Pak DKM Pak Junaidi. Ya benar ya Bapak Subhanahu wa taala. Logika kita mengatakan kalau orang banyak dosa dan ahli maksiat masuk neraka. Itu pandangan kita, tapi ternyata betapapun banyak dosa dan banyak maksiat, sedekah mampu menyelamatkan kita. Ini kisah nyata beberapa hari sebelum Ramadan kemarin. Ini sempat viral, ini di Timur Tengah. Pertama ini, ada seorang syekh dari Maroko, Maghrib. Maghrib ini kota besar yang ada di Maroko. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Mimpi bertemu Rasulullah itu karunia. Ada banyak hadis menyebutkan ini. Contohnya hadis Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la yatamassalu bi wala fil manam." Barang siapa yang bertemu dengan aku dalam mimpi, itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Nah, beliau mimpi bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah berkata kepada beliau, "Ya fulan, ati fulanan ibnu fulani ibnu fulani ibni fulani, wa basyirhu bi annahu min ahli jannah." Ini kata Rasulullah SAW kepada beliau. "Hai fulan, datang kamu kepada si A bin B bin C." Disebutkan namanya, nama ayahnya dan nama kakeknya. Artinya 3 nama ini tidak akan tertukar walaupun banyak nama sama. Datang kepada si A, si bin B bin C, berikan kabar gembira, dia ahli surga. Tidak tanggung-tanggung, Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikannya dari Allah kepada Rasulullah lewat mimpi. Tapi saya ini tidak lekas percaya, maksudnya percaya, tapi tidak langsung melaksanakan. Takut ini bukan mimpi, bukan perintah. Mimpi ini bukan perintah. Maka beliau menunggu mimpi 3 kali. Besok malamnya mimpi lagi, sama kayak gitu. Besok malamnya lagi mimpi 3 kali seperti ini. Ati fulanan ibnu fulanin ibni
li fulanin wa basyirhu bi annahu min ahlil jannah. Datang kepada si fulan bin A bin B bin C bahwa dia ahli surga. Ini perintah ini. Pergi beliau ke tanah suci Mekah. Belum melaksanakan umrah. Selesai umrah beliau ke Madinah, ke Masjid Nabawi, beliau silaturahmi pada Rasulullah SAW. Ya. Lalu setelah itu beliau telepon teman-teman yang ada di Mekah. Coba Pak, anta arafta hadha fulan ibni fulan ibna fulan ibni fulan min ay qabilatin wa yaskut. Oh iya, saya tahu, sini. Datang ke sana. Tuh, kalau nggak salah ini kabilahnya kabilah. Datang ke sana. Datang ke sana, ketemu. Diistilah ketemu orang ini. Nanya sama tetangganya, barangkali Anda tahu orang ini? Oh iya. Aku ada mimpi apa bahasa aja tuh rumahnya di depan sana. Anda akan bertemu dengan rumahnya. Tapi sebentar Tuhan, Anda orang mulia. Ngapain Anda nyari orang seperti dia? Maksud Anda, orang ini tukang maksiat, ahli dosa. Orang-orang kami semua tahu, warga di sini tahu. Dia terkenal tukang berbuat dosa. Ngapain Anda datang untuk menemuinya? Bayangkan. Tetangganya mengenal dia pelaku dosa dan maksiat. Rasulullah sendiri yang menyampaikan dia ahli surga. Masuk di akal tidak? Nah, inilah indahnya sedekah. Kok orang-orang menyebut dia tukang berbuat dosa dan ahli maksiat, tapi dia dikatakan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Penasaran, diketuk pintu rumahnya, keluar dia. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta fulan ibnu fulan ibnu fulan, apakah Anda fulan bin fulan bin fulan? Ajal, itu mana? Mana anta? Mana anta ya Syekh? Min al-Arthani. Dari mana kau tahu namaku? Silakan duduk. Awasikun anta fulan ibnu fulan ibnu fulan. Apakah betul nama Anda fulan bin fulan bin fulan? Ya, itu saya. Tuhan siapa? Kenalkan, nama saya Syekh Anu dari Maroko, Maghrib. Saya datang ke sini karena mimpi saya. Anda tahu saya dari mimpi? Betul. Bagaimana Anda bisa bermimpi bertemu saya? Enggak. Demi Allah, aku bermimpi Rasulullah datang dalam mimpiku dan memerintahkan aku untuk datang kepadamu. Aku tahu namamu dari Rasulullah SAW. Kamu fulan bin fulan bin fulan. Dan Rasulullah memerintahkanku memberitakan kamu ahli surga. Aku ahli surga? Gak salah nih orang. Anda mukhtir, itu oleh sana. Anda salah, itu bukan saya Tuhan. Kalau Anda menyebut saya ahli neraka, wajar orang-orang di sini tahu saya itu tukang berbuat dosa. Tuh Mekah di dekat rumah saya, belum pernah bertahun-tahun saya datang ke sana. Padahal Mekah di samping saya. Saking benarnya saya. Sekarang Anda datang, saya katakan ahli surga. Tuhan salah. Tidak mungkin saya salah. Anda pikir siapa Rasulullah? Bagaimana aku bisa mengenal lewat mimpi ini? Dan ternyata benar. Udah, gak usah banyak ngomong. Amal apa yang kau lakukan sehingga kau dikatakan ahli surga? Anda bikin saya bingung. Kalau Anda tanya dosa apa yang saya lakukan, saya sebutkan. Tapi kalau Anda sebutkan amal apa, saya nggak tahu. Udah, jangan banyak bicara, pikirkan aja, ingat-ingat kembali. Dipikirkan. Oh iya, tuh. Mungkin ini kata dia. Itu tetangga saya, dia sudah meninggal dunia. Pantasnya dia yang Anda bergembirakan masuk surga. Ulama, ahli ibadah, tapi dia meninggal beberapa tahun yang lalu gara-gara pandemi COVID-19. Istrinya menderita, anaknya pun menderita. Saya tidak tega melihat anak dan istrinya yang janda, anaknya yatim, hidup menderita. Lalu apa yang aku lakukan? Aku bagi dua gajiku, pendapatanku setiap bulan aku bagi dua. Setengah untuk aku nafkahkan bagi anak dan istriku, setengah lagi setiap bulan aku lakukan setengah lagi untuk menafkahi mereka, janda dan anak yatim itu. Itu yang saya lakukan sampai hari ini sudah bertahun-tahun. Allahu Akbar. Itu yang membuat Anda masuk surga. Subhanallah. Inilah dahsyatnya sedekah. Banyak dosa ahli maksiat. Orang mengenal kita ahli maksiat, tapi ternyata Rasulullah menyebutkannya ahli surga. Ayah muda, sekarang ada peluang bagi kita. Ini bukan lagi menghidupkan janda. Umat Islam kita tolong di sana dengan membangun masjid di Sibolangit, di dusun Kinangkung ini, rumah Kinangkung. Apabila masjid ini berdiri nanti lalu dipakai sholat, selama masjid itu dipakai sholat, selama itu rekening pahala kita bengkak setiap hari itu. Belum
sholat 5 waktu, sholat Jumatnya, sholat witirnya, sholat sunahnya, sholat tarawehnya, apalagi Idul Fitrinya, Idul Adhanya, luar biasa mengalir pahala kita. Padahal cuma sedikit, ada yang 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, silahkan. Ustaz, saya pengen dicicil sebulan 100.000, boleh. Sebulan 50.000, silahkan. Yang jelas Allah akan memuliakan kita. Yakin? Baik, saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Ayah Bunda, mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Ayah Bunda mau masuk surga? Mau punya istana di surga? Mau indah atau mau biasa istananya? Indah. Berbesar sedekahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء والزهداء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر اعداءك اعداء الدين وكلا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم انكر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في سبع الأرض اللهم استقم عقيدتهم اللهم استقم عقائدهم وسلموا على كل الفتن وعلى هذه منطقة سبع الأرض اللهم انصرنا لإقامة هذا المسجد يعني مسجد الإخوان في هذه القرية بنصرة صدقات أمة الإسلامية في هذه المنطقة خاصة وعموما على كل من يسكن في هذا البلد اللهم اقصر علينا في قيمة هذا الدين وعلى اتباع سنة نبيك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.